Selamat datang di channel QHSSE Indonesia. Saya Salman Al-Farisi akan membawakan topik berjudul definisi karyawan bermasalah. Karyawan bermasalah adalah karyawan yang dapat menyebabkan permasalahan dalam performa kerja untuk mencapai tujuan perusahaan. Ada 6 kategori dari karyawan bermasalah. Yang pertama itu adalah si manipulator. Si manipulator memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, suka mengatur, pintar mempengaruhi orang lain, munafik dan pandai berpura-pura. Selain itu juga dia mampu melakukan micromanaging dalam segala hal. Yang kedua, si mental korban. Karakteristiknya menyalahkan orang lain untuk setiap kegagalan yang dia miliki. Selalu mencari alasan atas kegagalan tersebut, tidak pernah mau mengakui kesalahan, dan suka mencari perhatian. Yang ketiga, si pesimis. Karakteristiknya merendahkan keinginan untuk maju, suka menakut-nakuti yang berlebih-lebihan, nggak percaya pada kemampuan atasan, meremehkan bahkan membuat atasan terlihat jelek. Yang keempat, si penjilat. Karakteristiknya sering ngasih pujian palsu, ramah berlebihan, jarang bersikap tulus, pasti ada udang di balik batu. Yang kelima, si pemakan energi. Karakteristiknya suka mendebat setiap perkataan atasannya atau rekan kerjanya, ngegas nomor 1 itu pasti, meributkan hal-hal kecil yang tidak perlu. Lalu juga tidak pernah mendukung ide-ide atasan atau ide-ide rekan kerjanya. Dan yang terakhir adalah yang keenam, si kritikus, dengan karakteristik semua yang dilakukan oleh atasan itu pasti salah dalam otak dia. Terus juga tipikalnya sering mengeluh, tidak pernah bersyukur, dan merasa dirinya yang paling benar. Ini yang paling bahaya. Oke, setelah tadi kita tahu 6 kategori karyawan bermasalah, dalam menyelesaikan permasalahan dari karyawan bermasalah, kita bukan berkutat pada individunya, bukan berkutat pada subjeknya, tetapi kita harus menggali tipe masalahnya, lalu temukan solusi apa yang tepat. Nah, oleh karena itu pengetahuan tentang tipe masalah kita harus tahu. Tipe masalah itu ada 3 jenis. Kita lihat di gambar ini, saya buat kurva di sumbu Y itu adalah kinerja dan di sumbu X adalah waktu. Nah, 3 jenis dari tipe masalah adalah yang pertama perbaikan atau perawatan kita sebut, di mana kondisi perbaikan atau perawatan ini merupakan masalah yang terjadi ketika suatu permasalahan itu di bawah standar. Maka yang harus kita lakukan adalah melakukan perawatan atau perbaikan agar tidak terpuruk kembali, kemudian mengejar ketertinggalan tersebut. Lalu ada permasalahan yang rentangnya di range standar. Biasanya masalah dilihat dari perspektif saat ini. Lalu solusi yang diberikan, kita lakukan yang namanya continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan. Atau di perusahaan Jepang disebut dengan kaizen. Nah, standar inilah yang akan mempengaruhi kita berkompetisi dengan kompetitor kita. Umumnya kita ingin memiliki standar yang lebih tinggi daripada kompetitor yang kita punya. Nah, tipe masalah yang ketiga adalah target untuk masa depan. Masalah yang dilihat perspektif masa depan. Solusinya biasanya kita memberikan satu inovasi nilai. Nah, biasanya ketika perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk berinovasi, dan ternyata seandainya keputusan dalam pengambilan inovasi tersebut salah, itu akan menjadikan pembelajaran dan mengakibatkan pendewasaan diri atas aset yang kita punya. Nah, oleh karena itu penting rasanya kita untuk mengetahui tipe masalah agar kita mengetahui bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi karyawan yang bermasalah tadi. Selain 3 tipe masalah,
kita juga harus memiliki pengetahuan tentang penyebab masalah. Baik, gambar di atas diagram penyebab masalah. Masalah terdiri dari dua penyebabnya. Kita bagi menjadi dua kategori, yaitu penyebab yang terkendali dan penyebab masalah yang tidak terkendali. Untuk penyebab masalah yang terkendali, itu bisa kita selesaikan dengan cara mengetahui akar penyebabnya. Kita cari tahu data-data yang terkumpul, lalu kita akan mengambil action, solusi, atau tindakan apa yang harus kita lakukan. Nah, hal ini kita sebut dengan manajemen sumber bahaya. Yang kedua, penyebab tidak terkendali. Nah, ketika penyebab tidak terkendali, akar penyebabnya itu ada dua tipe. Yang pertama, akar penyebab yang dapat diperkirakan, dan yang ketiga, akar penyebab yang tidak dapat diperkirakan sebelum kejadian. Apabila akar penyebabnya dapat kita perkirakan, maka ini masuk ke dalam kategori manajemen resiko. Tapi apabila akar penyebabnya tidak dapat kita perkirakan sebelum kejadian, maka ini kita sebut dengan manajemen tanggap darurat. Untuk mencari akar penyebab satu masalah, biasanya kita menggunakan tools yang disebut dengan diagram tulang ikan atau fishbone atau diagram Ishikawa. Nah, diagram ini akan membandingkan antara aktual kondisi saat ini, kondisi nyatanya, dengan target yang kita punya. Nah, kajiannya itu ada 8. Kalau dulu kita tahu 4M1E, nah sekarang kita punya 8. 8M. Yang pertama method, kita kaji bagaimana metode yang kita punya. Lalu yang kedua material, bagaimana material kita, media kita, keuangan kita, money gitu ya, keuangan kita, manpower atau SDM yang kita punya dalam mengerjakannya, man gitu ya, atau mesin atau peralatan yang kita punya untuk mengerjakan proses tersebut, motivasi, dan yang terakhir adalah prediksi penyebab. Oke, tadi kita sudah tahu tools untuk mencari akar penyebab dari satu permasalahan. Nah, sekarang kita harus tahu 6 tingkatan kebermasalahan dari karyawan. Ada 6 nih tingkatannya. Baik, saya akan ulas yang pertama. Tingkatan yang pertama adalah karyawan baru. Ketika karyawan yang baru masuk ke dalam satu perusahaan kita, itu kita kategorikan karyawan bermasalah. Kenapa disebut dengan karyawan bermasalah? Karena dia belum tahu harus melakukan apa dan bagaimana. Dia harus beradaptasi dengan budaya perusahaan kita, dengan departemen-departemen terkait, posisinya di mana. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu yang pastinya itu perlu kita atasi. Biasanya solusinya kita berikan yang namanya orientasi. Oke, yang kedua, karyawan yang tidak konsisten. Yang dimaksud dengan karyawan yang tidak konsisten itu, dia itu kinerjanya kadang-kadang bagus, kadang-kadang buruk gitu. Jadi tidak konsisten, tidak mengikuti standar yang ada. Nah, biasanya kalau karyawan yang tidak konsisten ini, solusi yang kita berikan itu dengan memberikan motivasi untuk mencapai award tertentu. Nah, dengan hal seperti itu diharapkan ada trigger untuk dia tahu nih tujuan mana yang akan dia capai gitu. Nah, yang ketiga, karyawan yang tidak seimbang. Nah, karyawan yang tidak seimbang ini biasanya terjadi karena permasalahan burnout. Dia memiliki beban kerja yang berlebih karena kita tidak mengukur beban kerja atas orang tersebut. Akibatnya akhirnya dia merasa, aduh, kok beban kerja saya lebih berat ya daripada orang itu. Kok lebih banyakkan saya ya kerjanya daripada orang itu. Nah, ini masuk dalam tipe karyawan yang bermasalah juga.
Yang keempat, karyawan yang asal kerja. Nah, ini banyak banget di Indonesia yang karyawan yang asal kerja. Karyawan yang asal kerja itu begini, dia tahu jam kerjanya masuk jam 8, pulang kerja jam 5. Ya dia datang tuh jam 8. Dia melakukan pekerjaan seperti rutinitas. Jadi datang jam 8, pulang jam 5. Tapi tidak berpikir gitu loh, bagaimana mengoptimasi. Dia juga tidak berpikir bagaimana melakukan reduksi defect rate gitu. Nah, seperti itu. Itu karyawan yang dia asal kerja. Ya udah, yang penting kewajibannya dia sebagai pekerja sudah terpenuhi, masuk jam 8, pulang jam 5. Kalau ternyata hasil produksinya dia lakukan banyak defect, ya nanti paling dari orang departemen QC akan membahas dan engineering yang akan menemukan solusinya. Nah, ini masuk kategori tipe karyawan bermasalah gitu. Nah, yang kelima, karyawan marginal. Karyawan marginal ini karyawan yang dia dalam posisi kalah jumlah. Artinya gini, meskipun dia itu karyawan yang benar, tapi kalau jumlahnya kalah gitu, dia sendiri ini benar, tapi ada 4 orang yang salah, yang tidak benar gitu ya. Nah, dengan ketidakbenaran itu, karena dia jumlahnya lebih banyak, akan terlihat bahwasanya yang salah itu adalah karyawan yang benar tadi gitu, dalam mengerjakan satu proses tertentu. Nah, oleh karena itulah karyawan marginal ini biasanya kita akan panggil, kita akan melakukan proses coaching, dan kita temukan nih akar penyebabnya di mana. Lalu dia pasti tentu akan meminta bantuan dari HR dan untuk mendistribusikan apa yang seharusnya dilakukan, kebenaran apa yang seharusnya dilakukan untuk perusahaan demi kemajuan perusahaan. Nah, yang keenam adalah karyawan yang tidak bisa ditoleransi. Nah, kalau ini karyawan yang tidak bisa ditoleransi ini biasanya karyawan yang selalu membuat masalah dan masalah, mencari-cari permasalahan di perusahaan supaya dia itu agar diperhatikan di perusahaan gitu ya. Nah, ini juga karyawan yang bermasalah. Ada 14 tanda peringatan umum. Ketika kita menemukan 14 tanda ini, maka kita harus segera melakukan action bahwasanya itu merupakan petunjuk karyawan bermasalah. Apa aja 14 itu? Yang pertama, hasil kerja menurun. Yang kedua, kualitas kerja menurun. Yang ketiga, bekerja tidak mengenal batas waktu. Yang keempat, inisiatifnya menurun. Yang kelima, tugas dan pekerjaan berat dia selalu menolak. Yang keenam, terlalu banyak mengeluh. Yang ketujuh, kurang berinteraksi dengan rekan kerja atau atasan. Yang kedelapan, apabila melakukan pekerjaan, dia harus dilakukan repetisi perintah kerja secara berulang. Yang kesembilan, mudah marah dan defensif. Yang ke-10, tidak mampu bekerja sama. Yang ke-11, menyalahkan kesalahan kepada orang lain. Yang ke-12, hilang dari meja kerja. Yang ke-13, mendapat masukan negatif dari orang lain. Yang ke-14, sering tidak hadir. Nah, 14 tanda peringatan umum ini apabila Anda temukan pada rekan kerja Anda atau di departemen lain gitu ya, dan Anda bertindak sebagai HR di sini, maka segeralah lakukan, dan itu menunjukkan bahwasanya dia merupakan karyawan yang bermasalah dan Anda harus lakukan solusi untuk perusahaan Anda. Sebelumnya kita sudah mengetahui diagram penyebab masalah, ada 3 ya, dan bermuara pada pengontrolan di manajemen, yaitu manajemen sumber bahaya, manajemen resiko, dan manajemen tanggap darurat. Kenapa sih harus manajemen? Kenapa tidak cukup hanya sekedar mencari tahu sumber masalahnya, akar penyebabnya, sudah selesai? Kenapa tidak begitu? Nah, ternyata kebanyakan dari kita kan hanya sekedar sampai tataran itu saja. Nah, itu tidak menyebabkan adanya preventif, pencegahan bahwasanya masalah tersebut akan terulang kembali atau tidaknya gitu.
Nah, oleh karena itu harusnya kita mengkontrol bukan dari akar penyebabnya, tapi ke manajemennya, gitu loh. Kalau manajemennya kurang kontrol, seperti kita lihat nih di gambar yang kita punya saat ini, kalau manajemennya kurang kontrol, baru dia akan menimbulkan sumber-sumber masalah, gitu. Kata kuncinya itu manajemennya kurang kontrol, gitu. Baru dia akan timbul sumber-sumber masalah. Sumber-sumber masalah ini akan melahirkan akar-akar penyebab utama dari permasalahan. Nah, akar penyebab utama ini menimbulkan gejala-gejala dan nanti akan menyebabkan penyebab langsung terjadinya praktek di bawah standar. Nah, kalau ini dibiarkan terus-menerus, maka akan terjadi yang namanya kontak. Atau ketika kontak terjadi, maka ini menyebabkan satu peristiwa kondisi di bawah standar. Nah, apabila sudah terjadi peristiwa kondisi di bawah standar, ini menimbulkan kerugian. Baik itu kerugian dalam aset tangible atau aset intangible. Kalau aset tangible, contohnya, misalnya property damage, gitu. Kerusakan properti, gitu ya. Misalnya peralatan produksi rusak, gitu. Nah, ini tangible asset, sesuatu yang bisa kita lihat secara kasat mata. Tapi kalau intangible asset yang rusak itu bukan yang kita bisa mampu raih dengan kasat mata, tapi yang secara kasat mata. Contohnya apa? Rusak brand image perusahaan, branding perusahaan, gitu ya. Nah, ini malah lebih fatal kalau sampai terjadi kerusakan tangible asset tadi, gitu. Karena untuk membangun intangible asset lebih sulit daripada tangible asset. Baik, ketika kalian sudah mengetahui 14 tanda peringatan umum tadi, bagaimana penyelesaiannya? Pertanyaan selanjutnya kan itu. Ya. Nah, kita punya 3 manajemen untuk menyelesaikan 14 tanda peringatan umum. Nah, apa aja sih 3 manajemen tersebut? Yang pertama, manajemen berharap dan menghindar. Nah, apa yang dimaksud dengan manajemen berharap dan menghindar? Berharap karyawan yang bermasalah tadi akan sadar dan menghindari untuk menghadapi langsung permasalahannya. Nah, ini biasanya manajemen ini manajemen pakai hati, yang merasa nggak enak gitu. Dia juga takut tersinggung gitu ya. Makanya dia mengambil langkahnya manajemen berharap dan menghindar. Yang kedua ada manajemen ancaman dan catatan. Ini umum banyak terjadi. Apa sih manajemen ancaman dan catatan? Nah, dia ini mengambil langkah seperti ini. Taktiknya berupa gertakan, terus dan ancaman. Melalui apa? Melalui surat formal yang kita ketahui dengan surat peringatan gitu. Yang tujuannya sih untuk mendisiplinkan gitu. Lalu dijadikan arsip, catatan, dan kita ingatkan tuh, kamu sudah SP1, kamu sudah SP2 gitu. Nah, ini masuk ke kategori manajemen ancaman dan catatan. Dan yang ketiga, terakhir adalah manajemen koreksi dan intervensi. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen koreksi dan intervensi? Ini manajemen yang pola kerjanya dia memberitahu kekeliruan secara spesifik. Kemudian membahas kekeliruan tadi, mencari solusi secara bersama. Ingat, solusi secara bersama. Lalu diberikan tenggat waktu dan dia secara bekerja sama untuk mengkoreksinya, gitu. Dan diharapkan adanya evaluasi secara terukur nantinya, gitu. Baik, untuk manajemen koreksi dan intervensi ini saya akan bahas pada video selanjutnya, dan saya harap Anda tetap stay tune bersama saya di sini di YouTube channel QHSE Indonesia. Demikian presentasi kami kali ini, semoga Anda menyukainya. Untuk Anda, agar Anda tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya, silakan Anda subscribe YouTube channel kami di YouTube channel QHSE Indonesia. Jika menurut Anda konten yang kami punya
itu cukup menarik dan cukup baik, silahkan Anda share ke teman Anda yang patut Anda berikan. Apabila Anda menyukai konten ini, silahkan Anda berikan like di kolom like. Apabila Anda memiliki komentar, ide, feedback untuk kami, silahkan tuliskan komentar tersebut di kolom komen. Terima kasih.